Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Tidak lupa juga saya mengucapkan salam kepada seluruh yang ada di media sosial dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Juga salam untuk seluruh lintas agama. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya berguru kepada guru rohani sesungguhnya berguru kepada Rasulullah itu sendiri. Akan tetapi manusia sudah tidak ada yang tahu ataupun tidak ada yang mengajarkan bahwasanya Rasulullah itu ada di setiap zaman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Rasulullah itu selalu ada, hanya menempati wadah-wadah yang berbeda. Dulu Rasulullah menempati seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian diwariskan kepada sahabat tercinta ataupun Abu Bakar ataupun pewaris selanjutnya, dan kemudian dilanjutkan kepada pewaris-pewaris selanjutnya sampai dengan sekarang. Itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya, yaitu estafet kerasulan. Hanya saja pada saat ini umat tidak mengetahui bahwasanya estafet kerasulan itu disebut dengan mursyid. Sesungguhnya mursyid itu sendiri adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah guru rohani seperti yang ada pada Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki, melainkan adalah bapak dari sekalian ruh. Sehingga pada Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah diurai secara eksak, secara nalar, secara dalil, dan secara hadis sesuai dengan zaman yang sekarang ini. Maka kita menyampaikan bahwasanya ada Rasul di setiap zaman, yaitu Rasulu min anfusikum. Dan Rasul itu yang harus kita cari, karena kalau kita tidak bisa mencari ataupun tidak bisa menemukannya, sebagai seorang Islam kita telah batal untuk bersaksi. Ayat di atas jelas-jelas bahwa kita sebagai seorang Islam apabila di dalam bersahadat ataupun bersaksi, kesaksian itu tidak bisa kita laksanakan atau tidak bisa kita lakukan, maka Islam kita telah batal. Kalau di rukun pertama saja sudah batal, bagaimana kita mengamalkan rukun-rukun selanjutnya? Sholat, zakat, puasa, haji. Tentu kita sudah tidak bisa melaksanakan itu semua, karena di awal rukun syarat kita sudah batal, sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang disebut Islam. Karena rukun Islam itu wajib memenuhi 5 rukun syarat: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, nanti dibalik ada yang protes kan? Untuk itu saya selaku pimpinan wilayah Lampung, Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara, mengajak kepada seluruh umat yang ada di dunia untuk bersaksi ataupun melaksanakan rukun Islam yang pertama. Dengan apa? Dengan kita mencari al-ulama warasatul anbiya ataupun pewaris para nabi, sehingga kita bisa menjadi seorang yang Islam. Jadi kalau rukun Islam pertamanya sudah batal, kita tidak bisa melaksanakan rukun-rukun yang selanjutnya. Sekarang mah tidak. Orang jelas batal di dalam syahadatnya, rukun Islam yang pertamanya, tapi mereka masih melakukan sholat.
bagaimana sholat kalian bisa tembus ataupun bisa nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, padahal di rukun yang pertama saja sudah batal. Untuk itu banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyampaikan bahwasanya sholat yang lalai justru mendapat mendapat neraka wel. Bukan mendapat pahala, malah mendapat siksa. Apa maknanya? Artinya sholatmu tidak nyambung. Karena apa? Syahadatnya saja belum pernah menyaksikan atau bersaksi akan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu saya menyampaikan panjang lebar dahulu, sekelumit demi sekelumit, asal menyentuh di dalam hati sanubari ataupun bisa mengetuk akal, logika, nalar. Yang penting saya menyampaikan walaupun satu ayat, semoga bermanfaat. Sekali lagi, di dalam setiap zaman selalu ada utusan, yaitu al ulama warasatul anbiya ataupun ulil amri minkum. Karena ayatnya pun demikian, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu ya pemimpin kita, yaitu pemimpin secara agamis, secara Islam. Jadi bukan pemimpin secara jasmani, itu adalah pemimpin rohani, pemimpin seluruh umat manusia di dunia. Itulah ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum itu bukan pemimpin secara jasmaniah yang selama ini disampaikan ulama-ulama. Pemimpin itu dikira pemimpin suatu negara atau suatu bangsa. Bukan. Pemimpin itu adalah pemimpin seluruh umat manusia di dunia atau pemimpin rohani. Jadi itu yang disebut al ulama warasatul anbiya ataupun ulil amri minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah, ilaihi anta maksudi waritoka maklubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.